sudah berdiri dan melayani masyarakat di wilayah ini sudah berapa lama ya Pak? Cakupan kerjanya meliputi desa-desa mana saja? Ini Balai Penyuluhan Kecamatan Karatina. Dulu tahun 84 itu namanya Balai Penyuluhan Batu Licin. Iya Pak. Meliputi Mentewe, meliputi Karangpintang, meliputi Simpang, Batu Licin, Pakatan. Iya Pak. Itu tahun 1984. Jadi mulai tren awal itu para transmigrasi didampingi penyuluh pertanian. Iya Pak. Saya termasuk generasi yang terakhir hampir pensiun. Dulu sudah pada pensiun. Nah, Balai Penyuluhan waktu Batu Licin itu yang 4 kecamatan tadi, begitu ada kebijakan untuk pisah, sehingga di sini menjadi Balai Penyuluhan Kecamatan Bintang. Nah, pada saat kita skepnya cukup Karangpintang, itu hanya sebatas 12 desa. 12 desa aja ya Pak. Nah, sebenarnya dari 12 desa tadi, ada desa yang sudah berjalan metode agribisnisnya. Iya Pak. Contoh, PTPN. Oh iya. PTPN 10 kan berapa itu? Itu awal tahun masuk itu sudah bermitra dengan para transmigrasi. Oh iya. Sehingga karetnya disetorlah ke PTPN dengan sistem kredit waktu itu. Iya. Berjalan berlangsung dengan baik, tetapi karena persoalan-persoalan ini, terkadang perusahaan itu juga petani lah, saya lihat dua-duanya itu tidak ada kesepakatan Iya Pak. harga dan sebagainya. Makanya tatkala itu kemudian petani berontak, ya harusnya harganya mengikuti pasar, mereka di. Nah, salah satunya bisa 1 sampai 7. Iya Pak. Itu adalah. Nah, kalau di sini ini untuk Manunggal, kemudian SP itu sebenarnya wilayah pangan untuk padi, tetapi tidak ada lembaga agribisnis. Agribisnisnya hanya dalam bentuk dia di dalam desa itu mesti ada tukang seleb, Oh, gabah, Pak. gitu. Tapi bukan ikatan lembaga. Pokoknya petani panen diseleb ke situ. Oh, gitu. Tugas pokok dan fungsi utama lembaga ini untuk apa? Apa aja sih? Tugas pokok dan fungsi utama lembaga ini apa aja sih Pak? Terus apakah hanya sekedar memberi ilmu bertani atau ada pelayanan lain juga? Nah, bahwa tugas Balai Penyuluhan Pertanian itu utamanya adalah pendampingan Iya Pak. kepada petani. Nah, pendampingannya, Terima kasih Bu. Tentu Minang kasihan. Ya. Bagus. Udah situ. Situ aja. Jadi pendampingan kepada petani dalam bentuk apa? Bimbingan teknis, gitu loh. Jadi bimbingan teknisnya itu lebih ke arah, karena Balai Penyuluhan itu skepnya di pertanian, ya bimbingan teknis di ketahanan pangan, mulai dari budidaya sampai pengolahan hasil. Kemudian di horti, mulai dari budidaya sampai pengolahan hasil. Kemudian di perkebunan itu sama, dari budidaya, kemudian peternakan sama, dari mulai budidaya sampai itu. Itulah bimbingan teknis sampai dia mandiri. Nah, itu tugas dari Balai Penyuluhan. Selain memberikan inovasi kayak penyuluhan dan sebagainya gitu. Misalnya saya hari ini peneliti itu kadang dia punya hasil rumusan tapi disimpan di perpustakaan. Petani nggak bisa dong baca di perpustakaan, sehingga kita yang membacakan. Sebenarnya pada saat itulah kita berikan kepada petani dalam bentuk bisa pamflet, bisa PowerPoint. Kemudian kalau kamu udah punya nomor aku, tiap hari saya memberi penyuluhan. Iya Pak. Jadi sebelum saya bekerja udah tak kasih duluan. Apa kayak tadi fungsi jangkos kan gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau situ connect nanti. Nah, itulah tugas Balai Penyuluhan. Pentingnya adalah bimbingan teknis, bukan teori. Kalau teori ya semua bisa. Pada saat bisa bicara bimbingan teknis, nanti ada korelasi kepada apa? Produksi dan produk
produktivitas. Tuh. Pertanyaan nomor 3 Pak, siapa saja sasaran atau orang-orang yang dilayani di sini? Apakah khusus petani saja atau peternak atau pekebun atau pengurus kelompok tani juga? Oke. Skepnya Bali ini kan pertanian. Sebenarnya pertanian itu dulu itu belum terpisah oleh kebijakan-kebijakan setelah Pak Soeharto. Dulu kan ada kehutanan, Ya, dulu adalah perikanan, dulu adalah pertanian. Gitu. Tapi karena ada skepnya seperti itu, oke, pertanian tinggal 4. Pangan, horti, kebun, dan peternakan. 4 itulah yang kami utak-utik. Makanya kami penyuluh pertanian itu polivalen. Polivalen itu harus bisa 4-4. Tapi kalau saya tidak harus 4-4-nya. Satu kompetensi, misalnya Bapak di bidang pakan, di bidang kompos, itu yang menjadi kompetensi kita. Begitu kita masuk ke petani, gampang kita mau nambahin yang lain. Yang penting seorang penyuluh itu, petugas itu harus belajar. Harus itu. Kalau dia nggak mau buka hasil-hasil penelitian, tak tahu lah. Kan gitu. Makanya saya berharap kamu-kamu yang muda-muda ini ya harus itu. Gitu. Harus melakukan baca. Ya seperti itu tadi ya. Bahwa tugas kita membina digital dan pangan, roti, kemudian perkebunan, dan Nomor 4 Pak, jenis komoditas apa saja yang paling banyak digunakan dan diberi pemilihan di wilayah kerjanya? Apakah lebih banyak tanaman pangan, hortikultura, atau perkebunan? Oke. Dari 11 desa itu sekitar 5 desa itu pure di perkebunan. Ya. 7 desa itu pure perkebunan baik itu karet maupun 7. Yang lainnya itu sebenarnya dulu prioritas karena kita punya irigasi di belakang itu ada saluran irigasi. Kan bahan itu memang digunakan untuk pangan, untuk padi. Itu kan persoalannya kalau sampai arah ke sana ada bendungan batu licin, kan itu debitnya tidak memenuhi standar sehingga tidak sampai ke sini. Waktu itu akhirnya pada Pak fungsional itu nggak sampai mengairi sawah-sawah di sini. Disitulah kemudian para petani beralih ke kebun di tangan lulah, sehingga tangan padi yang ini luasnya hampir 3.000 hektar tak bisa produksi. Nah, berhubung ini kaitannya dengan mayoritas perkebunan, tentu penyuluhannya ya lebih banyak di sektor perkebunan. Itu mayoritas hampir 70%. Kemudian di bawahnya, karena di bawah sektor perkebunan itu ada peternakan, ada sapi, ada kambing, ada ayam dan sebagainya. Itu kita masuk gitu. Nah, bagi mereka penyuluh yang punya spesifik seperti saya di bidang peternakan, gitu. Kami yang biasanya masuk ke dalamnya, gitu kan, baru teman-teman ikut gitu kan, ayo kita selesaikan. Nah, kemudian untuk pangan, karena sendiri saya tidak menguasai pangan,